Bisakah satu perubahan arah sederhana mengubah penerbangan komersial menjadi operasi yang berada di ambang batas? Hanya beberapa ratus kilometer dari rute biasa, koreksi kecil di peta, dan tiba-tiba Antartika berada di bawah sayap. Sebuah wilayah di mana apa yang tampak rutin bisa berubah menjadi situasi kritis, hampir tidak mungkin dikendalikan. Itulah pertanyaan yang membimbing perjalanan ini. Sebuah misteri yang sedikit orang benar-benar ketahui. Mengapa seolah-olah pesawat dilarang untuk terbang di atas benua putih ini? Sekilas, penjelasannya tampak jelas. Dingin ekstrim, ketiadaan kota dan landasan pacu. Bahkan detail yang selalu menarik perhatian, bahwa Antartika secara resmi tidak dimiliki oleh negara manapun. Namun di balik ide-ide itu ada kenyataan yang jauh lebih kompleks. Alasan hampir tidak ada penerbangan komersial yang melewati wilayah ini bukan karena larangan eksplisit, melainkan karena gabungan keterbatasan teknis, iklim, hukum, dan operasional yang menjadikan Antartika sebagai kekosongan di peta penerbangan dunia. Hari ini kita akan menguraikan alasan-alasan ini satu persatu. Kita akan masuk ke inti teka-teki teknis ini dan memahami apa yang membuat benua ini menjadi tempat yang tidak pernah disentuh oleh penerbangan komersial. Dan kita akan melakukannya dengan membongkar mitos, membandingkan kepercayaan intuitif, dan mengungkap data yang jarang dijelaskan secara rinci. Namun sebelum membahas hukum, bandara alternatif, atau geopolitik, ada sesuatu yang harus dihadapi terlebih dahulu. Ancaman konstan, tak terlihat, yang tidak muncul di peta dan menyertai setiap pesawat sejak menit pertama. Faktor yang mampu membuat pesawat paling modern pun menjadi tidak stabil. Siapakah musuh diam-diam yang membuat Antartika menjadi salah satu langit paling ganas di planet ini? Bukan teori atau aturan tertulis. Itu adalah iklim Antartika itu sendiri, sistem atmosfer ekstrim yang meminimalkan kesalahan. Antartika bukan hanya benua yang dingin, tetapi lingkungan udara paling agresif di planet ini, sebuah arena di mana penerbangan komersial berhenti beroperasi dengan jaminan dan mulai menghadapi kekuatan yang tidak dapat dikendalikannya. Untuk memulai, di sini terbentuk beberapa angin paling kuat yang tercatat di permukaan. Dan banyak dari angin tersebut mencapai ketinggian yang langsung mengganggu lalu lintas udara. Mereka adalah angin katabatik, aliran udara super padat yang turun dari dataran es, melaju menuruni lereng, dan mencapai kecepatan yang brutal. Sungai udara dingin yang sesungguhnya yang mampu membuat pesawat tidak stabil bahkan puluhan kilometer dari tempat asalnya. Selain itu, ada risiko kritis lain, yaitu pembentukan es dalam kondisi ekstrem. Di Antartika, massa udara dapat mencapai suhu serendah sehingga setiap kelembapan yang ada membeku dengan cepat dan menempel pada struktur pesawat. Es itu dapat menumpuk di tepi serangga sayap, mengubah permukaan kendali, atau memengaruhi sensor sensitif seperti tabung pitot. Dan ketika kristal kecil masuk ke mesin, pembakaran bisa menjadi tidak stabil dan meningkatkan risiko kehilangan daya dorong secara tiba-tiba. Dingin Antartika juga bekerja melawan sistem pesawat itu sendiri. Bahan bakar jet A1 dapat menjadi terlalu kental, komponen hidrolik menjadi lebih kaku, baterai kehilangan kinerja, dan beberapa material badan pesawat menjadi lebih rapuh pada suhu ekstrem. Semua itu memaksa pesawat beroperasi dalam batas yang sangat sempit, lebih sempit daripada yang bersedia ditanggung oleh maskapai komersial manapun. Dan jika semua itu belum cukup, ada fenomena lain yang ditakuti, whiteout, badai putih yang sepenuhnya menghilangkan visibilitas, menghapus cakrawala tanah dan setiap referensi visual. Meskipun pesawat terbang pada ketinggian tinggi dengan panduan instrumen, kondisi ini mempersulit setiap pendaratan, pendekatan, atau manuver yang memerlukan referensi eksternal. Pada dasarnya kondisi ini tidak menghentikan penerbangan, karena pesawat masih bisa terus maju tanpa melihat luar. Masalah muncul ketika sesuatu memaksa untuk turun, menyimpang, atau mencari alternatif. Dalam lingkungan tanpa bandara terdekat, whiteout tidak membatalkan perjalanan tetapi meminimalkan margin pengambilan keputusan tepat ketika paling dibutuhkan. Tetapi bahkan jika sebuah pesawat berhasil bertahan di lingkungan ekstrem ini, pesawat itu masih belum aman. Karena saat mendekati kutub selatan, fenomena baru mulai terlihat.
Apa yang terjadi ketika instrumen navigasi mulai berperilaku abnormal di wilayah kutub? Seiring pesawat mendekati lintang paling ekstrem di planet ini, sesuatu mulai berubah secara hampir tak terlihat. Sistem yang biasanya memberikan referensi jelas berhenti berperilaku seperti di bagian lain dunia. Orientasi menjadi lebih kompleks, rute membutuhkan perhitungan berbeda, dan margin kesalahan menyempit. Meskipun penerbangan modern bergantung pada teknologi canggih, wilayah kutub tetap menjadi salah satu lingkungan paling sensitif untuk navigasi. Untuk memahaminya, mari mulai dari dasar, magnetisme bumi. Sebagian besar sistem navigasi tradisional bergantung dengan satu atau lain cara pada utara magnetik. Tetapi saat mendekati salah satu kutub, jarum kompas berhenti memberikan referensi yang stabil. Jarum mulai berayun, berputar secara tiba-tiba, atau kehilangan orientasi karena garis-garis medan magnet menjadi hampir vertikal dan referensi magnetik berhenti berperilaku seperti di bagian lain planet. Selain itu, ada masalah lain karena rute dan arah berubah dengan cepat karena meridian bertemu di kutub. Secara keseluruhan, fenomena ini membuat navigasi hanya dengan instrumen magnetik di wilayah itu menjadi sederhana tidak mungkin. Namun, pesawat modern tidak hanya bergantung pada kompas. Mereka menggunakan sistem inersia yang mampu menghitung posisi melalui akselerometer dan giroskop. Ini adalah teknologi yang dapat berfungsi tanpa sinyal eksternal, meskipun memiliki keterbatasan yang tak terhindarkan seiring waktu. Seiring berjalannya menit, mulai terkumpul deviasi kecil yang, jika tidak dikoreksi dengan referensi eksternal seperti satelit atau bantuan navigasi lainnya, akhirnya berubah menjadi kesalahan skala besar. Di wilayah kutub, di mana presisi sangat penting dan margin kesalahan minimal, drift ini bisa menjadi risiko serius. Disinilah GPS berperan, yang secara teori seharusnya menyelesaikan semuanya. Tetapi bahkan GPS menghadapi tantangan di wilayah kutub bukan karena kurangnya cakupan, melainkan karena geometris satelit berubah saat pesawat mendekati lintang ekstrem. Sinyal tiba dengan sudut lebih rendah, beberapa mungkin kehilangan presisi sementara, dan sistem harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan solusi yang stabil. Ini tidak berarti pesawat menjadi buta, tetapi artinya pesawat bergantung pada redundansi tambahan, peralatan bersertifikasi, dan prosedur khusus untuk beroperasi dengan aman. Selain sinyal eksternal, ada tantangan teknis lain terkait kartografi navigasi, karena peta penerbangan menggunakan proyeksi yang bekerja baik di sebagian besar planet, tetapi mulai terdistorsi saat rute mendekati wilayah kutub. Dengan demikian, pergeseran kecil di pita dekat ekuator mungkin hanya mewakili beberapa kilometer, sementara pergeseran yang sama dekat kutub bisa diterjemahkan menjadi jarak yang sangat besar. Untuk alasan itu, pesawat memerlukan perangkat lunak khusus untuk rute kutub yang mampu mengoreksi distorsi ini dan menggambar jalur yang dapat diandalkan. Di lintang ini, bahkan peta itu sendiri berhenti menjadi referensi intuitif. Seluruh kompleksitas ini diatur di bawah standar yang sangat ketat, dan beroperasi di wilayah kutub menuntut pesawat memenuhi persyaratan khusus yang mengingatkan pada sertifikasi ETOPS yang dirancang untuk terbang lama jauh dari bandara alternatif, tetapi diperluas dengan aturan spesifik untuk lintang ini. Ini melibatkan bahan bakar cadangan lebih banyak, redundansi pada sistem kritis, peralatan tambahan untuk kru, dan rencana penerbangan dengan titik pelarian yang sangat jelas. Perbedaannya adalah, sementara di belahan bumi utara ada bandara alternatif di Kanada, Alaska, atau Rusia, wilayah selatan hampir kosong. Dan disinilah kita sampai pada inti permasalahan. Antartika tidak memaafkan kesalahan. Kesalahan navigasi di bagian lain dunia dapat diatasi dengan menyimpang ke bandara terdekat. Tetapi di benua putih, kesalahan sekecil apapun dapat membuat pesawat kehilangan titik referensi tanpa kemungkinan kalibrasi ulang dan tanpa kemampuan untuk beroperasi dengan margin yang memadai. Karena bahkan dengan instrumen yang sempurna, navigasi yang tak bercacat,
dan kru terbaik yang mungkin ada, tetap ada satu pertanyaan yang tak terhindarkan dan tidak dapat diabaikan oleh maskapai manapun. Jika sesuatu berjalan salah saat penerbangan, kemana pesawat bisa menyimpang di tengah benua paling terpencil di planet ini? Segalanya kemudian berkisar pada satu konsep penting dalam penerbangan, yaitu bandara alternatif. Sebelum pesawat lepas landas, rencana penerbangan harus mencakup setidaknya satu bandara yang dapat dituju jika terjadi keadaan darurat, cuaca buruk, atau kegagalan teknis. Ini bukan kemauan semata atau rekomendasi, melainkan salah satu pilar peraturan internasional. Tanpa bandara alternatif tidak ada lepas landas. Ini berlaku hampir di seluruh dunia, kecuali di Antartika, di mana infrastruktur tersebut memang tidak ada. Banyak orang percaya bahwa di Antartika ada landasan pacu dan memang benar ada beberapa basis dengan permukaan di mana pesawat militer, logistik, atau ilmiah bisa beroperasi. Namun, ini bukan bandara alternatif yang sah untuk penerbangan komersial. Mengapa? Karena mereka tidak memenuhi persyaratan dasar yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan. Ini adalah permukaan yang jauh dari standar internasional, tidak memiliki aspal konvensional, atau pencahayaan bersertifikat, tidak memiliki sistem navigasi yang dapat diandalkan, dan tidak menyediakan layanan darurat yang siap pakai. Tidak ada hanggar, pasokan bahan bakar yang stabil, atau peralatan pelepas es, dan yang terpenting tidak ada satupun landasan pacu ini yang memiliki sertifikasi internasional. Sebagian besar permukaan ini adalah landasan es biru, dikenal sebagai Blue Ice Runways. Ini adalah lempengan es yang sangat padat, terbentuk oleh tekanan alami selama waktu yang lama. Sekilas tampak kuat, tetapi kapasitas strukturalnya berubah secara konstan, tergantung suhu, mikroretakan es, dan variasi tekanan atmosfer. Ketika pesawat komersial besar mendarat, ia memberikan beban yang sangat besar pada tanah. Pesawat seperti Boeing 777 atau Airbus A330 atau A350 memusatkan tonase berat pada beberapa titik tumpu saja. Jenis landasan ini dapat menahan pesawat menengah atau beberapa pesawat kargo yang khusus disiapkan, tetapi tidak dirancang untuk menahan secara berulang dan aman tuntutan pesawat penumpang dalam operasi reguler. Selain itu, basis ilmiah tidak memiliki layanan darurat minimum yang diperlukan untuk penerbangan komersial. Mereka tidak memiliki truk pemadam bersertifikat, fasilitas medis yang mampu menangani pasien kritis, atau bengkel pemeliharaan, suku cadang tersedia, atau personel teknis yang terlatih. Bahkan jika pesawat berhasil mendarat tanpa insiden, ia bisa terjebak selama beberapa hari, minggu, atau bulan, karena kondisi cuaca dapat menutup landasan secara tiba-tiba. Alasan fundamental lain adalah jarak, karena Antartika mencakup sekitar 14 juta kilometer persegi, luas yang setara dengan menggabungkan seluruh Eropa dengan Australia, dan keterpencilannya membuat bahkan jika mengikuti perimetrinya, pesawat komersial bisa berada lebih dari 1.000 atau 2.000 kilometer dari bandara yang sesuai. Realitas ini melampaui margin keselamatan yang ditetapkan untuk operasi ETOPS, yang dirancang untuk membatasi berapa lama pesawat bermesin ganda dapat berada jauh dari alternatif yang layak. Di belahan bumi utara, penerbangan kutub selalu memiliki opsi seperti Anchorage, Fairbanks, Keflavik, atau bandara di Siberia. Di selatan, pemandangannya berubah sepenuhnya dan yang tersisa hanyalah lautan es dan basis ilmiah tanpa sertifikasi. Kekosongan operasional ini membuat Antartika secara definisi menjadi wilayah yang tidak dapat digunakan untuk penerbangan komersial. Teknologi pesawat modern telah berkembang pesat, tetapi peraturan internasional jelas tidak diperbolehkan terbang di atas wilayah di mana tidak ada tempat yang aman untuk mendarat dalam situasi tak terduga. Ketika tempat itu tidak ada, rute tersebut menjadi tidak layak, tidak peduli seberapa banyak bahan bakar yang dibawa, seberapa banyak redundansi yang dimiliki pesawat, atau seberapa berpengalaman kru. Tanpa alternatif, tidak ada operasi. Dan kemudian masalah ini berhenti menjadi teknis, tanpa bandara, tanpa kontrol lalu lintas udara lokal, dan tanpa infrastruktur minimum.
Persoalan berpindah ke tingkat lain. Siapa yang sebenarnya memutuskan apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan di langit Antartika? Jawabannya sama anehnya dengan menakjubkan. Di Antartika, berbeda dengan bagian dunia lain, tidak ada pemilik yang jelas dari langitnya. Tidak ada negara yang memiliki kedaulatan penuh, tidak ada otoritas yang memberi sertifikasi rute, tidak ada lembaga yang mengeluarkan izin komersial, dan tanpa sosok itu, penerbangan komersial berada dalam limbo hukum. Untuk memahami kekosongan hukum ini, pertama-tama harus diingat bahwa Antartika adalah wilayah unik di planet ini. Meskipun 7 negara mengklaim sebagian wilayah benua, klaim-klaim itu ditangguhkan baik secara praktis maupun legal setelah penandatanganan Perjanjian Antartika pada 1959. Kesepakatan ini mencegah setiap negara untuk secara aktif menjalankan kedaulatan, yang membuat wilayah ini tidak memiliki kontrol hukum penuh dan, secara ekstensi, ruang udara berada dalam situasi serupa. Benua ini tetap berada dalam semacam jeda diplomatik permanen. Perjanjian ini juga menetapkan prinsip fundamental. Antartika harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan damai dan ilmiah. Ini melarang aktivitas militer ofensif, uji senjata, eksploitasi sumber daya mineral, dan setiap tindakan yang dapat merusak ekosistemnya. Meskipun teksnya tidak secara eksplisit melarang penerbangan komersial, semangat perjanjian dan protokol lingkungan menciptakan pembatasan tidak langsung yang sangat kuat. Penerbangan komersial dengan infrastruktur, kebutuhan dan risikonya sangat tidak cocok dalam kerangka perlindungan ini. Disinilah muncul apa yang bisa kita sebut sebagai kekosongan hukum operasional. Dimanapun di dunia, penerbangan komersial diatur oleh Otoritas Penerbangan Nasional, FAA di Amerika Serikat, EASA di Eropa, ANAC di Argentina, dan lain-lain. Entitas-entitas ini memberi sertifikasi bandara, mengotorisasi rute, menetapkan prosedur, dan yang terpenting, memikul tanggung jawab jika terjadi kecelakaan. Di Antartika tidak ada otoritas nasional yang bisa menjalankan fungsi itu karena tidak ada yang memiliki kedaulatan wilayah yang diakui. Dan itu berarti tidak ada yang sah secara hukum untuk memberi sertifikasi bandara, menyetujui rencana penerbangan, atau mengatur penyelamatan sesuai peraturan internasional. Selain itu, Antartika memiliki faktor lain yang semakin mempersulit situasi, tanggung jawab saat darurat. Jika sebuah pesawat komersial mengalami kecelakaan di sana, negara mana yang harus bertanggung jawab? Siapa yang akan mengordinasikan penyelamatan? Siapa yang akan memberi kompensasi kepada penumpang? Berdasarkan hukum mana? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban yang jelas, karena perjanjian tersebut tidak menetapkan protokol penerbangan komersial karena memang tidak dirancang untuk penerbangan massal. Sebagian besar operasi di Antartika bersifat ilmiah atau logistik militer, dilakukan oleh negara-negara yang beroperasi dalam program masing-masing, bukan berdasarkan aturan standar untuk penerbangan sipil. Kekosongan ini ditambah faktor lingkungan. Ekosistem Antartika sangat rapuh dan dilindungi oleh protokol khusus yang bertujuan menghindari segala jenis pencemaran. Kecelakaan udara yang menumpahkan bahan bakar, oli, atau sisa badan pesawat bisa menimbulkan kerusakan besar dan bertahan lama di lingkungan yang membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Dari perspektif hukum, maskapai komersial yang menyebabkan bencana lingkungan di sana bisa menghadapi tanggung jawab jutaan dolar tanpa kejelasan mengenai yurisdiksi mana yang harus dipatuhi. Dan tentu saja, ini adalah risiko yang tidak bersedia diambil oleh perusahaan manapun. Oleh karena itu, meskipun tidak ada hukum internasional tertulis yang menyatakan bahwa penerbangan komersial dilarang di atas Antartika, dalam praktiknya hasilnya persis sama. Tidak ada yang bisa menyetujui rute-rute tersebut. Tidak ada yang bisa memberi sertifikasi infrastruktur. Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab jika sesuatu berjalan salah. Dan penerbangan komersial yang bergantung pada aturan yang jelas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik pada dasarnya tidak bisa beroperasi dalam kekosongan hukum. Namun demikian, bahkan dengan membayangkan skenario berbeda dengan otoritas udara yang jelas,
bandara bersertifikat, dan kerangka hukum yang kuat, tetap ada satu pertanyaan sulit untuk diabaikan. Apakah benar-benar ada alasan agar pesawat komersial terbang di atas Antartika, bahkan jika semua ini sudah diselesaikan? Bahkan jika Antartika memiliki bandara yang sepenuhnya bersertifikat, otoritas penerbangan yang jelas, dan kerangka hukum yang mampu mengelola penerbangan komersial, penerbangan tetap tidak memiliki alasan praktis untuk melewatinya. Alasannya sederhana. Geografi planet ini dan ekonomi transportasi udara membuat melintasi benua putih sepenuhnya tidak perlu dan, dalam banyak kasus, justru merugikan. Lalu lintas udara dunia tidak terdistribusi secara merata. Sebagian besar penerbangan komersial terkonsentrasi di belahan bumi utara, tempat koridor utama penumpang antara Amerika Utara, Eropa, dan Asia berada. Rute antar benua yang paling padat menghubungkan kota-kota seperti New York, London, Paris, Dubai, Singapura, Tokyo, atau Los Angeles, dan tidak ada dari koneksi tersebut yang perlu mendekati kutub selatan, karena aktivitas udara terbesar terjadi di bagian atas planet. Oleh karena itu, maskapai merancang peta rute mereka dengan mengoptimalkan waktu dan jarak di dalam wilayah yang sudah memiliki infrastruktur luas dan mapan. Untuk memahami mengapa Antartika tidak masuk akal dari sudut pandang geometris, penting untuk mengingat bagaimana rute udara ditetapkan. Pesawat mengikuti geodesik, jalur terpendek antara dua titik di permukaan bumi. Rute-rute ini mungkin tampak melengkung pada peta konvensional, tetapi sebenarnya merupakan lintasan optimal di atas bola bumi. Sebagian besar geodesik antara kota-kota penting dunia melewati lintang utara. Sementara itu, belahan bumi selatan memiliki kepadatan kota yang jauh lebih rendah, yang secara drastis mengurangi kemungkinan rute optimal melewati Antartika. Bahkan ketika kita mempertimbangkan rute panjang di belahan bumi selatan, logikanya tetap sama. Penerbangan seperti Santiago ke Sydney, Johannesburg ke Perth, atau Buenos Aires ke Auckland mungkin tampak kandidat alami untuk melintasi kutub selatan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Rute optimal untuk koneksi-koneksi ini jarang melewati benua putih. Seringkali lintasan mengikuti tepi lautan atau bergerak melalui lintang yang lebih mudah dilalui. Selain itu, angin dominan dan kondisi cuaca membuat ide melintasi wilayah yang sangat dingin dan terpencil menjadi kurang efisien. Antartika tidak menawarkan jalan pintas, melainkan penyimpangan yang tidak praktis. Dari perspektif ekonomi juga tidak ada keuntungan. Maskapai hidup dari mengurangi waktu penerbangan, menghemat bahan bakar, dan meminimalkan risiko operasional. Penerbangan yang melewati Antartika membutuhkan cadangan bahan bakar besar, banyak redundansi, peralatan khusus, dan prosedur tambahan. Semua itu menghabiskan biaya, menambah berat pesawat, dan dengan demikian meningkatkan konsumsi bahan bakar. Jika pada akhirnya penerbangan tersebut tidak lebih pendek atau lebih cepat daripada rute alternatif melalui lautan, operasi itu tidak masuk akal sama sekali. Selain itu, maskapai merancang rutenya berdasarkan permintaan nyata. Antartika tidak memiliki kota, tidak memiliki penduduk sipil permanen, dan juga tidak memiliki pusat ekonomi yang mampu menopang operasi komersial langsung. Dari sudut pandang logistik, ini adalah ruang kosong dan maskapai menghindari melewati wilayah yang tidak memberikan penumpang atau nilai strategis. Hari ini, bahkan dalam skenario ideal sekalipun, terbang di atas benua putih tidak menawarkan keuntungan praktis dibandingkan dengan rute yang sudah ada. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang jelas. Antartika bukanlah penghalang karena dilarang, tetapi karena tidak menawarkan nilai operasional bagi penerbangan komersial. Tidak mempersingkat rute, tidak mengurangi biaya, dan tidak menghubungkan wilayah dengan permintaan yang berkelanjutan. Dari sudut pandang logistik, ini adalah kekosongan yang tidak memberikan manfaat bagi transportasi udara global. Hal ini benar untuk penerbangan komersial. Tetapi di luar dunia itu, ada pesawat yang memang mendekati benua putih. Meskipun penerbangan komersial sepenuhnya menghindari Antartika, ada operasi yang karena sifat dan tujuannya memang mendekatinya. Ini adalah misi yang sangat spesifik,
dilakukan berdasarkan kriteria yang sama sekali berbeda dengan penerbangan komersial. Mereka tidak mengangkut penumpang secara massal, tidak mencari optimisasi biaya, dan tidak mengikuti standar perencanaan rute biasa. Ini adalah operasi ilmiah, logistik, atau wisata yang sangat terkontrol dan masing-masing menegaskan dengan satu atau lain cara risiko ekstrim yang terkait dengan terbang di lingkungan ini. Salah satu kategori terpenting adalah penerbangan ilmiah dan logistik. Negara-negara dengan basis permanen atau musiman di Antartika mengoperasikan pesawat yang secara khusus disiapkan untuk mengangkut pasokan, peneliti, dan peralatan. Misi-misi ini menggunakan pesawat seperti C-130 Hercules, Basler BT-67, atau Twin Otter, model yang mampu lepas landas dan mendarat di landasan es biru atau salju yang dipadatkan. Tetapi lebih dari pesawatnya, tantangan sejati terletak pada mereka yang berada di dalamnya. Kru terlatih dalam bertahan hidup di kutub, meteorologi ekstrim, dan navigasi di lingkungan di mana referensi visual bisa hilang secara tiba-tiba. Penerbangan ini tidak mengikuti aturan komersial, tetapi protokol internal dan militer yang ketat, yang memungkinkan mereka beroperasi dalam kondisi yang tidak akan diterima oleh maskapai manapun. Kategori lain adalah operasi militer dan dukungan logistik. Meskipun Perjanjian Antartika melarang aktivitas militer ofensif, penggunaan sumber daya militer untuk tugas ilmiah, kemanusiaan, dan dukungan diperbolehkan. Ini berarti Angkatan Udara dari berbagai negara melakukan misi reguler untuk memasok basis, mengevakuasi personel, atau mengirimkan peralatan penting. Penerbangan ini dapat beroperasi dalam kondisi yang tidak akan diizinkan untuk lingkungan sipil dengan infrastruktur terbatas, komunikasi terbatas, dan jendela cuaca yang sangat sempit. Fleksibilitas taktis pesawat ini dan krunya memungkinkan misi yang bagi penerbangan komersial akan mustahil. Dan perbedaan inilah yang akhirnya menandai batas nyata antara apa yang bisa dilakukan di Antartika dan apa yang tidak akan pernah menjadi bagian dari penerbangan komersial. Sepanjang perjalanan ini kita telah membongkar sebuah gagasan yang tampaknya sederhana. Mengapa pesawat dilarang terbang di atas Antartika? Dan apa yang kita temukan bukanlah satu alasan tunggal, tetapi jaringan faktor yang jika digabungkan menjadikan benua putih sebagai wilayah yang tidak kompatibel dengan penerbangan komersial modern. Sebuah ruang di mana teknologi, peraturan, dan alam itu sendiri bertemu dengan batas paling ketatnya. Di satu sisi, meteorologi Antartika menghadirkan tantangan ekstrem. Angin katabatik yang tidak dapat diprediksi, pembentukan es agresif, dan suhu yang mengganggu sistem penting. Selain itu ada kompleksitas navigasi kutub di mana distorsi magnetik, drift sistem inersia, dan keterbatasan cakupan satelit membuat orientasi menjadi latihan presisi yang konstan. Dan di darat situasinya juga tidak lebih baik. Tidak ada bandara alternatif, tidak ada infrastruktur bersertifikat, dan tidak ada cara untuk beroperasi sesuai standar keselamatan yang diwajibkan oleh penerbangan sipil. Dari sudut pandang praktis dan ekonomi, benua putih juga tidak menawarkan rute lebih cepat atau keuntungan operasional karena tidak ada yang didapat dengan melewatinya. Itulah sebabnya, lebih dari sekadar ruang yang dilarang, Antartika menjadi langit di mana penerbangan komersial benar-benar tidak bisa beroperasi. Isolasi ekstremnya, permusuhan lingkungannya, dan kerentanan ekosistemnya berpadu membentuk skenario di mana setiap faktor dari cuaca hingga kerangka hukum mendorong ke arah yang sama. Jika perjalanan ini membantumu melihat penerbangan dengan perspektif baru, di sini kamu akan menemukan lebih banyak kisah di mana kita membongkar gagasan yang tampak sederhana dan membawanya hingga ke inti. Berlangganan dan jelajahi kanal ini karena setiap video adalah bagian dari eksplorasi yang sama tentang bagaimana mesin, teknologi, dan batasan dunia tempat kita terbang benar-benar bekerja.